Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Siti Ranifah. Di video kali ini aku bakal menjelaskan mengenai spinning tree protocol atau sering kita dengar dengan sebutan STP. Nah, di sini aku udah nyiapin dua switch dan juga dua switch, dua PC. Nah, jadi yang pertama kali bakal aku jelasin yaitu mengenai kasus. Nah, misalkan kan di sini itu udah nyambung kabel dari switch 1 ke switch 2 itu. Tapi tiba-tiba kabel ini tuh terputus, entah itu karena karena dipotong orang lain atau misalkan karena digigit tikus. Intinya itu terputus lah ya. Nah, jadi kan PC A dan PC B ini udah nggak bisa tuh untuk berkomunikasi karena kabelnya itu terputus. Nah, fungsi STP di sini yaitu menambahkan kabel baru atau cadangan, seperti cadangan. Nah, kalau misalkan di sini itu tadi kan kabelnya itu terputus. Nah, fungsi STP ini untuk menambahkan kabel. Nah, di sini contohnya, bentar, aku ganti dulu pakai warna hitam biar kelihatan. Di sini aku bakal nambahin kabel atau cadangannya. Nah, udah nih, cadangannya udah ada, berarti aman ya. Tapi ketika kabelnya itu masih menyala atau masih terkonfigurasi pada switch, akan terjadi looping. Looping itu apa sih? Looping itu jadi ketika kita akan mengirimkan pesannya itu kan misalkan dari PC 1 ke PC 2. PC 1 ini kan pasti otomatis akan ke switch. Nah, dari switch ini pasti akan ke broadcast. Nah, di saat proses broadcast ini pasti akan terus muter-muter, akan bolak-balik hingga terjadi looping. Bolak-baliknya itu ya bakalan berhenti kalau si switch ininya tuh udah ngehang, udah rusak, udah ngehang. Baru si looping ini tuh gak akan terjadi. Jadi kayak looping itu muter-muter terus di sininya tuh. Nah, terus kenapa misal agar tidak terjadi. Nah, agar si looping ini tidak terjadi, kan kalau misalkan kita mau STP atau mau menambahkan kabel baru dengan keadaan kabel yang pertamanya itu masih nyala tuh bakal terjadi looping. Nah, agar tidak terjadi looping saat kita menambahkan kabel baru, agar tidak terjadi looping, salah satu dari kabel ini atau salah satu dari FA-nya itu harus diblokir agar tidak terjadi looping. Jadi misalkan entah ini yang diblokir atau misalkan switchnya yang diblokir, atau pokoknya harus ada salah satu yang diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, definisi. Sekarang kita masuk ke definisi. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan STP itu apa sih, teman-teman? Jadi STP ini adalah kita membangun sebuah topologi bebas looping untuk VLAN. Nah, protokol ini, ketika kita menggunakan protokol ini, akan memblokir salah satu perangkat yang menyisakan tautan aktif. Salah satu tautan perangkat tautan aktif. Nah, jadi untuk menghilangkan looping itu tadi. Jadi inilah guna atau definisi atau fungsi dari STP. Selanjutnya kita bakalan membahas atau membuat contoh topologi dari STP. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini aku bakalan bikin topologi tentang STP, yaitu di sini kita pertama buat dulu switchnya, yaitu ada 3 switch. Nah, ada switch 1, switch 2, dan juga switch 3. Tapi sebelumnya kita ke option lalu preference. Nah, kita matiin dulu show link lampunya. Lalu setelah itu kita exit aja. Nah, kalau udah kita tinggal sambungin kabelnya. Nah, di sini aku udah membuat topologinya. Nah, selanjutnya aku bakal menjelaskan mengenai teori blocking port.
Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas mengenai teori blocking port. Nah, di sini kita harus ada, di sini kan ada switch 1, kita kasih MAC address-nya AA. Setelah itu ada switch 2, kita kasih MAC address-nya CC, dan yang terakhir di switch 3 CC dan switch 2 BB. Nah, di sini kita harus tahu yang namanya hexadesimal, atau dari hexadesimal itu merupakan sebuah angka yaitu dari angka 1 sampai 9. Setelah itu simbol A sampai F dengan referensi dengan di sistem bilangan hexadesimal itu direpresentasikan A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14 sampai F itu 15. Nah, sebelum melakukan configuration kita harus mencari dulu root bridge. Nah, di sini ya aku tulis root bridge. Nah, root bridge ini apa? Root bridge ini adalah raja atau perangkat jaringan yang menjadi pusat topologi. Bisa disebut raja atau pusat topologi jaringan. Pusat topologi. Nah, untuk mengetahui root bridge ini kita harus mencari dulu yang namanya bridge ID. Nah, yang namanya bridge ID. Di sini aku besarin dulu. Bridge ID ini apa? Nah, bridge ID ini adalah dilihatnya dari mana? Bridge ID ini dilihatnya dari priority yang terkecil. Tapi karena di sini pada defaultnya itu semuanya sama ya. Priority-nya itu defaultnya itu 32678. Nah, priority di sini itu switch-nya tuh semuanya sama 32768. Selanjutnya bagaimana? Karena priority-nya semuanya sama, jadi di sini kita mencari ada opsi lain yaitu MAC address dengan dilihat dari MAC address terkecil. Nah, karena di sini kita bisa lihat MAC address AA itu adalah MAC address terkecil, yaitu angkanya 10. Di sini yang AA itu 10. Mohon maaf. Nah, 10. Terus yang BB di sini adalah 11 dan yang CC di sini adalah 13. Jadi di sini root bridge atau pusat topologinya itu adalah yang AA-nya ya, teman-teman, karena di sini MAC address-nya itu yang paling terkecilnya itu yang switch A, yang switch pertama. Nah, setelah itu kita di sini berarti status dari AA ini adalah designated port atau up. Statusnya itu up. Jadi si kabelnya itu hidup gitu, si portnya itu menyala. Terus kalau misalkan kita ingin mencari port yang akan diblocking, nanti kita harus mencari lagi yang untuk yang namanya non-root nih. Jadi switch 3 ini adalah non-root bridge dan switch 2 juga sama non-root bridge. Nah, untuk mengseleksi lagi di antara kedua ini sama ya teman-teman, caranya kita harus mencari MAC address yang paling terkecil. Karena kita hanya perlu salah satu aja yang diblockingnya, jadi kita di sini bisa kita lihat kalau yang B itu adalah yang terkecil kedua. Berarti di sini status dari yang B ini adalah up atau menyala. Mohon maaf ya. Nah, kita lihat nih yang paling dekat dengan switch pertama itu kabel berapa, yaitu FA01 dan FA02 di sini ya. FA01 dari switch 2 dan FA02 dari switch 6. Berarti yang status dari FA01 dan FA02 ini adalah designated port atau statusnya up. Nah, setelah itu berarti bisa disimpulkan bahwa yang harus diblocking adalah FA02 yang ini ya teman-teman, untuk mencari. Nah, berarti yang jadi di bloknya itu, yang di blockingnya itu adalah switch kedua, yaitu yang ini, yang BB. Berarti di sini disebutnya itu adalah alternate port.
dan yang di sini adalah designate. Karena tadi kita hanya perlu satu aja ya, satu perangkat designate port untuk di blocking. Maka dari itu, nah kayak gitu teman-teman teori dari root bridge atau teori dari blocking protocol, yaitu yang pertama kita cari dulu root bridge-nya atau pusat topologinya atau rajanya. Setelah itu untuk mengetahui root bridge-nya kita harus mencari yang namanya bridge ID, dan bridge ID ini bisa dilihat oleh kita melalui priority atau MAC address yang priority atau MAC address yang terkecil. Nah, mungkin sekian ya teman-teman pembahasan mengenai teori blocking port. Nah, selanjutnya kita bakal coba langsung praktek di video selanjutnya. Oke teman-teman, ketemu lagi di video aku kali ini bakal praktek menentukan blocking port. Nah, di sini kita udah sediain ya 3 switch, dan di sini kita cara melihat dari MAC address-nya ini adalah kita masuk dulu, lalu kita ke mode CLI, setelah itu kita ke enable, lalu ke conft, setelah itu kita ketik the show interface VLAN 1. Nah, di sini udah kelihatan. Di sini ada address ISLS. Nah, yang ini 0001. Nah, sampai sini ini itu adalah MAC address dari switch pertama. Nah, kita simpan di sini ya. Kita coba simpan di sini. Ctrl-V. Nah, ini MAC address dari switch pertama. Setelah itu kita coba ke switch kedua, caranya sama. Kita enable dulu, lalu ke conft. Setelah itu kita masuk ke the show interface VLAN 1. Nah, di sini MAC address-nya, nah yang ini nih, address IS. Nah, ini MAC address-nya, kita copy dulu, setelah itu kita simpan. Ctrl-V, lalu kita masuk ke switch ketiga. Kita ke enable, lalu ke conft. Setelah itu kita masuk ke the show interface VLAN 1. Mana ya? Nah, di sini. Nah, ini address is 0001. Nah, udah gitu kita copy bisa lalu kita simpan di sini. Ctrl-V. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini 001, di sini berarti yang paling terkecilnya itu di sini ada 2. Kita bisa lihat dari, kan kalau misalkan biasanya itu kita lihatnya hanya dari angka, kita lihat MAC address terkecilnya itu dari 4 digit angka yang di depan. Nah, karena di sini switch 1 dan 3 angka yang di depannya itu sama 11, maka di situ kita tentukannya di angka yang lihatnya tuh yang kedua. Di sini kan 9 berarti 6. Di sini 63 19, di sini A-nya itu 15. Nah, di sini udah ketahuan kalau yang paling kecilnya itu yang switch ke 3. Maka dari itu di sini adalah yang menjadi root bridge-nya adalah switch ketiga. Kita tulis dulu di sini root, kita singkat aja menjadi RB. Setelah itu kita lihat dari kedua MAC address di sini dan statusnya dari ini tuh kan berarti designate port atau up. Nah, lalu di sini yang paling kecilnya itu adalah yang switch pertama. Maka dari itu switch pertama aman. Kita di sini designate port. Nah, baru di sini adalah alternate port. Nah, di sini aku udah nentuin ya teman-teman. Kita udah nentuin designate, nentuin
ini alternate-nya, ini road bridge-nya, dan ini designate port-nya, jadi ini aman. Setelah itu kabel mana sih yang cepat menyambung ke road bridge? Itu ada kabel FA01 dan FA02. Nah, di sini FA01 dan FA02. Berarti ini statusnya adalah DP ya. Di sini juga designate port. Nah, lalu FA02 ini berarti switch ketiga inilah. Oke, jadi switch kelima inilah yang menjadi alternate portnya. Nah, setelah itu kita cari root portnya, yaitu port yang cepat terhubung. Jadi sinyalnya itu sangat dekat dengan root bridge. Nah, di sini yang sangat dekat dengan root bridge itu adalah yang FA02, dan yang di sini yang di antara switch keempat dan switch 3 adalah FA01. Maka dari itu di sini yang akan terblocking dari portnya itu adalah yang FA01 karena sangat jauh dari root bridge. Nah, kan di sini masih aman nih. FA02 kenapa enggak termasuk? Karena di sini FA02 masih sangat dekat dengan designated portnya, jadi masih aman. Dan yang di sini yang sangat jauh adalah FA01. Maka dari itu, karena di sini FA02 juga masih dekat dengan root bridge, di sini FA01 dari switch 3 masih dekat dengan root bridge, maka dari itu yang menjadi, bentar teman-teman, aku hapus dulu ya. Nah, bentar, yang menjadi locking portnya itu adalah yang ini FA01 yang akan terblocking. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Coba kita sekarang ke option, lalu ke preference. Setelah itu kita nyalakan show links. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman bahwa benar perhitungan kita itu bahwa FA01 ini nih yang terblocking. Berarti kita, jadi mungkin cukup sekian praktek aku kali ini. Semoga teman-teman paham sama apa yang aku jelasin. Di video selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang cost dan lain-lain. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas mengenai cost. Nah, kita coba ketik dulu di sini, itu gain cost. Cost ini adalah sama seperti road port. Jadi untuk melihat yang paling tercepat ke road bridge, nah yang paling tercepat melalui road bridge ini cost, yaitu disebut juga cost. Namun cost ini dilihat berdasarkan bandwidth-nya. Jadi bandwidth dari masing-masing switch di sini. Nah, cara untuk melihat bandwidth-nya itu di sini ada beberapa ketentuan. Jadi ketentuan bandwidth di sini adalah 10 MB. Kalau misalkan 10 MB itu biasanya adalah 100. Setelah itu ada 100 MB. Kalau 100 MB itu di sini ada 19. Dan yang terakhir adalah 196, yaitu biasanya adalah di sini tulisannya itu 4. Nah, bagaimana cara melihat bandwidth pada switch? Yaitu kita coba masuk aja ke switch pertama. Oh ya, sebelumnya itu, jadi di sini itu pasti setiap bandwidth-nya dari masing-masing switch-nya itu, portnya itu di sini tuh pasti 100 MB. Di sini juga sama 100 MB. Dan di sini juga sama ya, 100 MB. Nah, coba kita buktikan. Kita langsung lihat aja di switch. Setelah kita ke enable lalu CL conft. Setelah itu kita ceknya dengan cara do show spanning tree. Nah, di sini cost. Nah, bisa dilihat costnya itu 19 seperti yang aku tadi bilang tuh. 19 di sini berarti 100 MB. Jadi benar ya teman-teman. Di sini costnya itu adalah 19. Nah, sekarang ketika kita coba misalkan menghapus link atau kabel dari salah satu ini, misalkan alternatifnya ini tuh akan menyala dalam beberapa detik. Kita coba percepat.
Nah, akan menyala seperti ini. Jadi nantinya itu kita coba cek lagi. Kita coba cek lagi spending cost-nya itu berapa setelah dihapus the show spending 3. Nah, di sini berubah cost-nya itu jadi 38. Kenapa 38? Karena kan tadi di sini 19 tambah 19 jadi 38, 100 MB tambah 100 MB jadi 38 di sini. Nah, oke, setelah itu kita coba hubungkan lagi dengan kabel. Nah, kita percepat dulu. Di sini udah normal lagi, lalu kita cek ya. The show spending 3. Nah, di sini udah kembali lagi, costnya itu menjadi 19. Mungkin cukup sekian video aku pada kali ini. Di video selanjutnya kita bakal mencoba memanipulasi bandwidth-nya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal mencoba memanipulasi bandwidth-nya karena tadi di sini kan dari awalnya tuh di sini 100 MB, di sini juga 100 MB, dan di sini 100 MB. Aku bakal coba di switch ke 1, switch ke 3. Dan di FA01 aku bakalan ubah bandwidth-nya itu menjadi 10. Kita masuk dulu ke interface FA01. Setelah itu kita speed kita tanda tanya dulu. Nah, di sini tuh bisa di sini ada beberapa opsi, yaitu 10, 100 dan juga auto. Di sini kita bakal coba di speed 10. Nah, lalu kita percepat. Nah, di sini tuh yang berubah itu bakalan di yang menjadi alternate plotnya itu bakalan di sini. Kenapa? Karena bandwidth yang default bandwidth yang di sini tuh lebih besar, 100 MB 100 MB, sedangkan tadi yang FA01 pada switch ketiga ini sudah kita ubah menjadi 10 MB. Maka dari itu di sini tuh alternate-nya itu berubah jadi yang di sini. Nah, kita coba balikin lagi ke speed 100. Lalu kita exit. Setelah itu kita cek the show spanning 3. Nah, di sini udah seperti cost biasa lagi. Jadi gitu ya cara memanipulasi bandwidth itu, kita dengan cara mengkonfigurasi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di videoku kali ini. Aku bakal menjelaskan mengenai manipulasi root bridge. Nah, apa sih manipulasi root bridge ini? Kan kalau misalkan seperti kita tahu bahwa dalam mencari root bridge ini kita mencari root ID atau priority MAC address yang terkecil. Nah, biasanya dalam vendor ini kan kita tuh harus mempunyai switch yang baru atau MAC address yang baru. Contoh kasusnya di sini ketika kita memiliki root bridge-nya itu kan di sini, nah yang ini tuh misalkan keluaran 2002, otomatis ininya pasti si MAC address-nya juga pasti lebih kecil karena dikeluarkannya itu diterbitkan terlebih dulu. Dan di sini adalah MAC address yang dikeluarkannya itu terbaru, yaitu 2022. Secara performance, nah pasti switch yang baru dikeluarin ini, switch versi terbaru inilah yang pasti yang lebih lebih cepat digunakan dan lebih enak lah pokoknya untuk digunakan karena sudah update dan pasti lebih terbaru. Nah, fungsi dari manipulasi root bridge ini adalah untuk memanipulasi root bridge dari switch yang keluaran terbaru ini karena untuk menyesuaikan, karena supaya nantinya tuh yang jadi alternate portnya itu bukan yang ini tapi yang misalkan yang versi terlama, karena kita mau pakainya itu yang baru. Tapi kalau misalkan secara otomatis kalau belum disetting itu pasti otomatisnya itu bakal di sini ya alternate portnya. Nah, di sini kita bakalan manipulasi root bridge-nya itu supaya si alternate ini tuh pindah ke switch yang versi lama. Nah, kita langsung aja kita masuk ke misalkan ke sini
lalu kita ke mode enable, setelah itu ke config, lalu setelah itu kita mengkonfigurasi pada prioritinya ya teman-teman. Untuk memanipulasi route bridge ini kita bukan melalui MAC address tetapi melalui prioritinya. Karena di sini kita tinggal ketik aja spanning tree VLAN 1. Nah setelah itu kita ketik lagi spanning tree priority priority kita tanda tanya dulu. Now maaf, ada yang kurang di sini, harus VLAN satunya belum kemasukin. Spanning tree VLAN 1 priority, setelah itu kita tanda tanya. Nah di sini itu kan ada 0 sampai 6144. Nah di sini kita sebenarnya bebas mau masukin prioritinya berapa aja, tapi kita bakal coba di 28672. Setelah itu kita enter, lalu kita coba lihat lagi, kita percepat. Nah alternate di sini tuh bakalan pindah ke sini karena tadi kita sudah memanipulasi route bridge-nya. Jadi yang sekarang menjadi alternate ini adalah di switch ketiga pada portnya itu yang FA01. Nah itu untuk konfigurasi dalam memanipulasi route bridge. Setelah itu kita akan mengembalikan lagi ya ke awal. Untuk mengembalikan lagi ke settingan awal, kita tinggal di sini no spanning tree VLAN 1, no spanning tree VLAN 1 priority. Nah kalau udah kita tinggal enter, lalu kita X aja. Sini kita percepat. Nah di sini pindah lagi, alternate-nya itu berada di settingan awal, yaitu di switch ke 5. Mungkin sekian video dari aku, kita lanjut lagi ke video selanjutnya teman-teman. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini kita bakal membahas mengenai per VLAN spanning tree atau biasa disingkatnya itu PV-STP. Nah di sini tuh fungsinya, jadi kita tuh dapat mengetahui per VLAN ini tuh konfigurasi atau misalkan dari IP dari masing-masing VLAN. Nah kita coba langsung aja ya konfigurasi dulu terangnya dulu. Kita membuat terang, setelah itu nanti kita coba membuat VLAN 1. Nah di sini enable, setelah itu config. Nah di sini kita coba dulu ya di switch ketiga. Kita bakal bikin VLAN 1, lalu kita exit aja. Setelah itu kita do show spanning tree. Nah ya benar, spanning tree. Nah jadinya itu nanti bakalan ada kayak informasi dari VLAN 1 ini bahwa STP-nya tuh kayak gini nih. Di sini ada prioritinya segini, address-nya, cost, port, dan lain-lain. Jadi nanti tuh di semua, jadi bakal informasi ini tuh bakal terhubung ke switch kedua dan juga switch 4 dan juga switch 5. Nah di sini kita mode terang dulu ya. Interface range FA berapa ini? 0, 1 dan 2 ya. Oh bentar. Range FA 0 1 sampai 2. Setelah itu kita masuk ke switch port mode terang. Nah di sini udah. Kita lanjut ke physical switch keempat. Kita ke enable, config, lalu kita mode terang. Interface range FA 1 sampai 2. Bentar, ada typo di sini. Lalu kita enter, setelah itu switch port. Switch port mode terang. Nah, terakhir kita di switch ke 5. Enable lalu config.
interface rank berapa ini? 0 sama, aduh kebesaran, hilang. Nah, interface rank FA 0, 1 sampai 2. Setelah itu kita masuk ke switch sport mode terang. Nah, kalau udah kita di sini coba do show, exit dulu bentar, exit, baru kita cek do show spanning tree. Nah, di sini ada VLAN, informasi dari VLAN 1. Nah, kita bakal coba apakah ada VLAN 2 dan ke VLAN 2. Lalu kita exit, kita buat juga VLAN 3. Apakah sama, bakal ada informasinya. Nah, kita cek lagi ya, do show spanning tree. Nah, di sini bentar kita ke atas. Di sini ada informasi dari VLAN 1. Setelah itu di sini di bawahnya ada informasi dari VLAN kedua. Lalu kita coba tab. Nah, di sini ada informasi dari VLAN ketiga. Kita ini kan tadi di switch 5, kita coba cek di switch keempat ya. Kita ke exit dulu, lalu kita cek the show spanning tree. Nah, di sini kita lihat di sini VLAN 1 ada informasi dari VLAN 1. Nah, kita buat dulu VLAN kedua dan juga VLAN ketiga. Setelah itu kita exit, lalu kita cek lagi dengan the show spanning tree. Nah, di sini udah ada informasi dari VLAN 1. Setelah itu di sini ada informasi dari VLAN 2 dan yang terakhir kita coba enter. Nah, di sini udah ada informasi dari VLAN ketiga. Jadi gitu ya teman-teman fungsi dari VVSTV. Setelah itu kita coba cek lagi di switch pertama. Kita enter, lalu ke enable, lalu ke config. Setelah itu kita do show spanning tree. Nah, di sini masih VLAN 1 karena kita belum nge-setting VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Nah, sekarang kita coba cek lagi, kita exit dulu, lalu do show spanning tree. Ada typo, do show spanning tree. Nah, di sini udah ada informasi dari VLAN 2 dan juga di sini udah ada dari informasi dari VLAN 3. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, ketemu lagi di video aku kali ini. Aku bakal membahas materi mengenai memanipulasi jembatan AK pada PVSTV. Nah, di sini seperti yang teman-teman tahu yang aku jelasin sebelumnya, ketika kita akan memanipulasi road bridge, yaitu kita harus bermainnya itu di priority, mengkonfigurasinya itu yang prioritinya. Nah, bagaimana ketika di sini ada contoh kasusnya itu, misalkan di sini ada 2 PC, pada VLAN 3 dan 4 itu ada 2 PC. Nah, 2 PC ini aku terdiri dari 2 VLAN. Nah, di sini aku kasih warna, kalau VLAN 1 itu warna biru dan VLAN 1 ini warna biru, dan yang terus VLAN kedua kita kasih warna kuning. Sebentar. Nah, ini VLAN 2. Nah, ketika kita mengkonfigurasikan road bridge-nya tuh, misalkan VLAN 1 dan VLAN 2, VLAN 1, VLAN 2 atau VLAN 1 dan 2 ketika ingin, kan ini road bridge-nya di sini, ketika akan mengirimkan paket pasti melalui kabel link utama ini. Pasti kalau misalkan dikirimnya tuh secara berbarengan pasti bakalan bertabrakan data. Nah, fungsi kita memanipulasi jembatan di sini adalah agar ketika kita akan mengirimkan paket dari VLAN 2 dari PC ketiga sama PC kelima, jadi kita itu tidak melalui link utama ini, karena link utama ini hanya untuk VLAN 1. Jadi VLAN 3 ini bisa untuk mengirimkan pesan ini bakalan ngelewatin switch kelima, lalu switch kedua, setelah itu baru ke road bridge-nya.
Nah, bagaimana berarti otomatis kalau misalkan VLAN 2 ini bakal melalui jalur yang di sebelah kiri atau yang di sini, si alternate-nya itu harus diubah dulu. Mohon maaf, salah. Si alternate-nya itu harus diubah dulu. Kita harus memanipulasi dulu yang tadinya di sini, yang tadinya di sini. Nah, yang tadinya di FA01 kita ubah ke, atau kita pindah harus di ke sini. Kita memblocking yang FA01 di antara switch 3 dan switch 4, karena switch 3 dan switch 4 ini nggak akan dilalui oleh PC VLAN kedua. Jadi kita bakal memblocking jalur FA01 yaitu di antara switch 3 dan switch 4. Jadi nanti switch VLAN 3 ini bakalan terhubungnya itu bakal langsung ke sini nih, dari switch 3 ke switch 5, setelah itu ke switch 5 ke switch 4. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal konfigurasi dulu aja, konfigurasi portnya. Nah, di sini kita coba konfigurasi pada switch kelima. Kita masuk dulu ke menu enable, setelah itu ke config, lalu kita ke spanning tree VLAN 2 berarti ya, VLAN 2 priority. Nah, kita tanda tanya dulu. Nah, di sini spanning priority-nya itu bisa dari 0 sampai 6000 sekian. Setelah itu kita coba masukkan menjadi oke teman-teman, di sini kita coba atur lagi spanning tree. VLAN 2 dengan prioritinya nah, kita pilih yang ini nih, yang 20480. Kita coba belum. Nah, kita coba di sini ubah lagi spanning tree VLAN 2 priority-nya yang kita paste. Setelah itu kita enter, lalu kita exit. Exit. Nah, di sini kita tinggal percepat aja. Nah, kita udah berhasil dalam memanipulasi jembatan akarnya. Di sini udah hijau, dan nanti saat VLAN 2 akan mengirimkan paket, maka jalurnya itu udah bisa melalui jalur sini ya, switch 5, setelah itu ke switch 3. Nah, kita coba lihat di sininya, kita coba cek di switch 3 nya kenapa menyala, karena di sini the show spinning. Kita coba lihat statusnya VLAN 2. Nah, di sini prioritinya udah lebih kecil dari VLAN 1, dan juga costnya sama, portnya first internet. Nah, di sini juga FA01-nya itu udah root bridge, udah root. Dan di sini FA02-nya juga sudah distracted port, udah up, berarti udah nyala. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Kita lanjut ke video selanjutnya, teman-teman. Oke teman-teman, ketemu lagi sama di video aku kali ini. Kita bakal mencoba pengujian ping antar VLAN tapi beda jalur. Nah, di sini karena belum terhubung kabel-kabelnya, kita coba menghubungkan dulu PC dengan switchnya. Nah, kalau udah, kita tinggal mengkonfigurasi PC-nya. Di sini IP-nya masih 10.10.10.1. Setelah itu dengan subnet max-nya 25.25.0. Setelah itu kita ke PC kedua.
sini 20.20.20.1. Subnet max-nya 255.255.0. Lalu kita ke PC kelima 10.10.10.1.2. Lalu di sini subnet max-nya 255.255.25.0. Nah, setelah itu kita ke 20.20.20.2. Lalu di sini kita. Nah, setelah konfigurasi IP pada PC, sekarang kita menghubungkan VLAN-nya dulu ya. Di sini karena udah ada VLAN 1 dan 2, jadi kita tinggal masukkan interface FA. Kita pakai cara yang cepat aja di sini. Di sini FA 0 berapa? FA 03. Dan di sini FA 04. FA 03 kita hubungkan pada VLAN 1. Dan FA 04 kita hubungkan pada VLAN 2. Setelah itu di sini ada FA 03 juga sama kayak tadi. Kita config lalu ke fast internet 1 dan di sini 2. Nah, kalau udah kita coba, kita tinggal kita masuk ke mode CLI. Udah, kita tinggal kirim pesan dari misalkan switch PC 3 ke PC 5. Setelah itu dari PC, oh ya, kita ke simulation dulu, ke mode simulation. Nah, lalu kita di sini di on kan. Nah, di sini barengan ya. Nah, kelihatan ya teman-teman, yang biru ini punyanya yang PC pertama, yang VLAN 1, kalau yang hijau ini punyanya yang VLAN 2. Nah, jadi di sini mereka, nah kalau misalkan VLAN 2 ini bakal melewati jalurnya itu yang switch 5 dan switch 2 baru. Dan kalau dari VLAN 1 balik lagi melalui link utama. Nah, kalau VLAN 2 ini balik laginya melalui switch ke-5 baru ke switch ke-4. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman cara kita itu. Nah, di sini udah successful. Berarti tandanya kita udah berhasil dalam mengkonfigurasi atau memanipulasi jembatan antar VLAN tadi, akar jembatan tadi. Nah, di sini dua-duanya udah successful, berarti kita udah berhasil dalam mengkonfigurasi VLAN 1 dan VLAN 2. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke, halo teman-teman. Pada video di kali ini aku bakal menjelaskan STP pada 2 switch. Nah, sebelumnya kita kegeserin aja dulu, lalu kita siapkan 2 switch yang 2960. Setelah itu kita siapkan juga 2 PC. Nah, kalau udah kita coba sambungkan dengan kabel. Nah, di sini kita coba menyambungkannya kedua. Setelah itu dari sini ke sini ke sini. Bentar ya, kita rapihkan dulu. Nah, supaya enak dilihatnya. Nah, setelah itu kalau misalkan dalam konfigurasi atau dalam teori blocking port pada 2 switch ini adalah kita tinggal seperti misalkan link utamanya itu adalah yang FA01 ini. Nah, maka FA02 ini bakal kita jadiin sebagai cadangan kalau misalkan FA01 itu terputus atau rusak atau sebagainya atau yang lainnya. Nah, bagaimana cara menentukan blocking port pada switch 2 ini? Sedangkan di sini itu kalau misalkan dilihat dari MAC address gak mungkin menentukan root portnya, karena di sini sama-sama terhubung ya, sama-sama langsung terhubung dengan root bridge-nya. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita akan mencari spanning tree-nya, kita harus mencari dulu apanya teman-teman, root bridge-nya. Nah, di sini kita coba cek
enable, lalu conf t. Setelah itu kita cek dulu MAC address-nya dengan cara show interface VLAN 1. Nah, di sini ada mana ya, address IS-nya adalah 000B. Nah, kita coba copy dulu. Lalu kita simpan di sini, kita simpan. Tidak bisa. Nah, udah kayak gitu kita coba di VLAN di switch kedua kita cek enable, lalu conf t. Setelah itu kita cek MAC address-nya berapa, show interface VLAN 1. Oh, mohon maaf, the show interface VLAN 1. Nah, di sini MAC address-nya itu adalah 00D sekian. Kita copy dulu, lalu kita simpan lagi di sini. Nah, kalau udah kayak gini, di sini udah kelihatan ya. Kalau di sini itu B, berarti B itu berapa? 10, 11. Berarti B itu 11 dan D ini adalah 12. Maka dari itu udah ketahuan bahwa root bridge-nya itu ada di switch pertama. Nah, jadi switch pertama ini adalah root bridge. Karena MAC address-nya itu adalah MAC address yang terkecil. Nah, setelah root bridge-nya itu ketemu, jadi ada aturan baru ya teman-teman. Kalau di dalam dua switch ini kita nggak bakalan menentukan port yang terblockingnya itu melalui FA terkecil atau FA, mohon maaf, kan karena kalau misalkan dari priority itu sama-sama 24567 dan MAC address-nya pun sama, tidak bisa juga ditentukan oleh course. Jadi ketika mengalami situasi kayak gini itu kita melihatnya dari port terkecil. Nah, di sini port terkecilnya itu karena FA01, maka dari itu di sini designated port, dan di FA02 juga sama designated port. Lalu di sini adalah root port karena kita melihat dari FA yang terkecil, dan yang terakhir FA02 ini adalah alternate port. Nah, kayak gitu ya teman-teman untuk teori switch antar dua switch. Nah, teori tadi ini nggak bakal bisa kita gunain di VLAN kalau dikonfigurasi 3 switch VLAN kayak gini, karena aturannya beda. Karena kalau di sini mengikuti aturan seperti yang di awal tadi, tapi kalau di sini karena dua-duanya terhubung, maka yang dilihat itu adalah port terkecilnya, dan di sini ada FA01 adalah port terkecil, maka dari itu di sini output portnya adalah FA02 dan yang menjadi alternate portnya adalah FA02. Nah, mungkin sekian video dari aku. Kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita bakal mencoba memanipulasi ini switch antar dua switch ini. Yang tadinya alternate-nya di sini kita bakal coba pindah ke FA01, terus root bridge-nya kita bakal coba pindahin ke switch 2. Kita langsung masuk aja ke konfigurasinya. Nah, di sini masuk ke enable, setelah itu ke conf t, lalu kita masukkan spanning tree VLAN 1 root. Nah, kenapa di sini nggak pakai priority langsung? Karena prioritinya pertama itu sama. Terus kalau misalkan kita pakai root ini bakal otomatis nanti terganti. Nah, mohon maaf bentar. Nah, di sini kasih tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya primary dan juga secondary. Jadi di sini tuh primary itu kayak kita tuh bakal jadiin root bridge atau non root bridge-nya, secondary itu non root bridge. Karena di sini kita bakal menjadikan switch kedua ini adalah root bridge, maka dari itu kita di sini
masukkan perintahnya adalah primary. Nah, setelah itu kita enter lalu exit. Kita coba cek ya, config the show spanning tree. Nah, di sini root ID-nya udah menjadi priority, dan di sini udah priority 247, this break is the root. Nah, di sini udah menjadi root, this break is the root. Dan di sini juga FA0321-nya udah sama-sama semuanya designate. Nah, di sini udah berhasil kita dalam mengubah root bridge-nya berarti menjadi di switch 2. Nah, tinggal kita mengubah designate port-nya itu kita pengennya itu kan tadi di FA01. Nah, di sini baru di FA02. Kalau misalkan cara mengubah alternate port-nya itu yaitu menggunakan cost tadi teman-teman, yaitu dengan mengubah bandwidth-nya. Nah, kita coba masuk ke switch pertama, setelah itu kita ke enable, lalu ke config, setelah itu kita masuk ke interface FA0-1. Nah, setelah itu kita ke speed 10, kita exit. Nah, kalau udah kita lihat, kita coba cek di sini mas, dua-duanya jadi oranye ya teman-teman, tuh lagi memproses. Kita coba cek dos show spanning tree. Nah, di sini FA01-nya itu udah alternate, udah ke blocking, dan di sini di search, dan di sini FA02-nya itu root learning. Di sini itu tandanya jadi kayak masih memproses gitu, menunggu. Nah, di sini FA02-nya udah, kabelnya udah jadi hijau, berarti tandanya kita udah berhasil juga dalam mengubah atau memanipulasi cost-nya. Nah, jadi di sini susunannya adalah FA01 adalah alternate port, setelah itu designated port-nya udah ada di FA012, dan di sini udah root bridge. Nah, mungkin cukup sekian video memanipulasi ini. Kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di video aku kali ini. Aku bakal menjelaskan mengenai spanning tree port status atau status saat kita menghubungkan kabelnya ya. Kan tadi seperti pada video sebelum-sebelumnya itu ada istilah listening, LT atau LE dan VWD, jadi kayak disingkat gitu kan. Nah, maksud dari status itu tuh apa sih? Nah, yang pertama itu ada listening. Listening ini adalah, jadi seperti kita itu sedang memproses, tahap pertamanya itu adalah listening. Jadi sebelum kabelnya hijau atau sebelum kita dapat mengirim pesan kepada PC lain itu, kita tuh di dalam STP ini melewati dua tahap, yaitu yang pertama listening dan yang kedua learning. Kalau listening ini kita tuh kayak PC ini tuh lagi ngebaca apakah looping atau lancar atau tidak. Nah, sekitar 15 detik ya dalam tahap ini. Kalau misalkan udah berhasil dalam tahap listening, setelah itu kita masuk ke tahap learning. Nah, tahap learning ini juga sama seperti listening, seperti sedang memproses apakah layak lanjut atau tidak. Jadi, tapi kalau misalkan di learning ini kayak kita tuh mempelajari spanning tree sekaligus MAC address-nya. Sama juga ya, durasinya itu sekitar 15 detik. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris listening itu artinya mendengar, kalau learning itu artinya membaca. Dan terakhir, kalau misalkan udah statusnya itu forwarding, berarti paket itu bisa dikirimkan langsung dari switch dari PC manapun. Nah, di sini aku bakalan coba contohin ya bagaimana prosesnya itu. Jadi di sini kita coba masuk ke the show span. Nah, di sini lihat kan teman-teman, FA03-nya itu ada di tahap listening. Kita tunggu aja selama 15 detik. Nah, kita coba cek lagi the show span. Nah, di sini udah learning. Tadi kan di sini listening, sekarang learning. Kita tunggu selama 15 detik. Nah, lalu kita coba cek lagi ya the show span. Nah, di sini udah forwarding. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tahapan-tahapan saat kita mengkonfigurasi statusnya itu jadi kayak gitu. Pertama itu adalah listening. Bentar, kita scroll dulu ke atas. Nah, pertama itu adalah listening, lalu yang kedua itu learning,
dan yang terakhir baru forwarding. Nah, mungkin cukup sekian video pengenalan 3 sport status dari aku. Selanjutnya kita bakal ke video selanjutnya. Dadah. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal memberitahu tentang portfolio. Kalau tadi kita kan belajar tentang status listening, learning, dan forwarding. Nah, sekarang itu kita akan belajar mengenai portfolio, yaitu kita portfolio di sini adalah kita akan mengskip proses listening dan juga learning yang berlaku hanya pada menyambungkan pada komputer. Nah, di sini kita bisa coba konfigurasi pada switch, lalu kita pada FA03 enable, lalu konversi. Setelah itu spinning tree port face. Maaf ada typo, spinning tree port face. Nah, setelah itu kita bisa, kalau misalkan udah ada incomplete command berarti udah berhasil atau udah terkonfigurasi. Nah, kita coba lagi di sini, kita coba masukkan spinning tree interface FA03, lalu kita ke mode spinning tree face. Nah, di sini ada peringatan bahwa kalau phase, nah phase 3 ini udah termasuk phase, udah masuk dalam mode phase, tapi hanya bisa terefek pada interface yang terhubungnya tuh bukan pada mode non trunking mode. Jadi phase ini tuh digunakan kalau saat kita itu tidak berada dalam mode trunking. Jadi kalau misalkan kita berada dalam mode trunking, otomatis yang di sini tuh bakalan modenya itu phase. Nah, kalau tadi kita putuskan dulu kabelnya lalu disambungkan, itu bakalan oranye kan. Nah, di sini tuh bakal langsung hijau karena emang status dari FA03 ini tuh udah phase. Jadi kita di sini sebenarnya nggak usah mengkonfigurasi port phase-nya karena di sini mereka semua udah terhubung dan trunking. Nah, kita coba lagi di switch kedua ya. Biar nggak penasaran, kita coba di sini enable, lalu konversi. Setelah itu interface FA03. Setelah itu kita ke spinning tree, spinning tree port face. Nah, di sini juga sama karena dari awalnya tuh emang sudah termode port face, tapi hanya berlaku efeknya itu pada non trunking mode. Jadi kalau kita akan menggunakan port face atau men-skip proses ls dan rn ini ketika kita sedang tidak berada di mode trunking, karena di sini kita udah berada dalam mode trunking, jadi udah otomatis port face. Jadi kita tidak usah sebenarnya mengkonfigurasi port face-nya lagi. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Cukup sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.